Kali ini Otan lagi ada di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Sekarang Otan mau gembalain ribuan sapi yang ada di sini nih. Doain Otan ya, semoga nggak ada sapi yang nyasar atau ketinggalan. Hei, ayo baris yang rapi. Jangan nutupin jalan buat pengendara yang lain. Wah, ternyata repot juga ya teman menggembalakan sapi sebanyak ini. Apalagi kalau sudah jam makan kayak gini, pasti mereka bawaannya pengen cepet-cepet sampai ke lokasi. Jadi agak susah deh ngaturnya. Nah, ada kendaraan yang mau lewat kan? Otan harus gimana nih? Duh, maafin sobat Otan ya paman. Perjalanan kalian jadi terganggu. Oh, misi ya om tante semua. Aku dan kawananku mau lewat. Untungnya sih para pengendara di sini sudah terbiasa sama kebiasaan ratusan sapi yang melintas di jalan. Sehingga nggak ada tuh pengendara yang marah-marah atau berbuat kasar sama mereka. Terima kasih ya orang-orang baik. Loh. Otan baru ingat. Ternyata kalian sapi-sapi yang waktu itu sempat viral ya sob. Iya, kalian yang suka makan sisa makanan di tempat pembuangan akhir alias TPA itu kan? Pantas aja paman itu berusaha untuk mencegah kalian masuk ke kawasan TPA. Kalian itu kan nggak boleh makan di sini. Itu tidak baik. Oh, dari aku lahir, aku ikut kawananku mencari makan di sini, Tan. Nanti kalau ada sampah plastik yang termakan bagaimana? Itu kan dapat membahayakan kesehatan kalian. Menurut data yang Otan dapat, sapi yang terbiasa digembalakan di tempat sampah memiliki kadar timbal lebih tinggi dibandingkan yang digembalakan secara normal. Itu artinya, makan makanan yang tercemar juga berdampak dengan kesehatannya. Tentunya ini juga bisa berbahaya bagi kesehatan manusia ya teman. Secara tidak langsung, zat berbahaya dari sampah bisa saja berpindah ke manusia yang memakan dagingnya. Tapi rupanya kebiasaan mereka ini ada penjelasan ilmiahnya teman. Pertama, sapi memiliki penglihatan yang tidak bisa melihat warna merah dan hijau. Jadi, meskipun ada rumput hijau terbentang luas siap dimakan, yang mereka lihat hanyalah padang luas biasa. Yang kedua, sapi memiliki daya penciuman yang tajam. Mereka mampu mencium bau-bauan, bahkan dari jarak 10 km teman. Kebayangkan aroma tempat pembuangan sampah ini setajam apa? Sementara mereka menganggap sampah ini adalah makanan. Makanya nggak heran kalau keluar kandang, mereka langsung autopilot datang ke sini tanpa nyasar. Yang ketiga, sapi juga memiliki kecerdikan teman. Jadi meski sudah dihalau di satu pintu, sapi-sapi ini tetap bisa mencari jalan lain dan berhasil masuk ke kawasan TPA. Yang keempat, usut punya usut. Katanya sih, sebelum dijadikan TPA, sapi-sapi ini memang sudah terbiasa makan di sana. Dulunya, lokasi ini ya juga padang rumput yang luas teman. Karena ingatan sobat Otan ini terbilang cukup baik, jadi yang diingat oleh mereka ya hanya di sana tempat makannya. Tuh, bahkan anakan sapi yang baru lahir pun jadi ikut-ikutan kebiasaan di kelompok. Aduh, jadi salah asuhan gini deh kalian. Padahal nih ya, di sepanjang perjalanan menuju ke TPA, banyak sekali padang rumput loh. Cuma karena memang mereka terbiasa ke sana, jadi mereka nggak mau tuh makan di tempat yang lain. Mereka ini sejatinya adalah sapi lokal Palu atau biasa dikenal dengan sapi Donggala. Dinamakan sapi Donggala karena sapi-sapi ini berasal dari Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Nggak heran nih teman, meskipun mereka sapi lokal, tapi bobot badannya besar-besar. Teman, tapi Otan jadi was-was deh. Kira-kira daging sapi yang diternakan di TPA itu aman gak ya untuk dikonsumsi? Supaya infonya lebih valid, Otan mau tanya-tanya dulu deh sama ahli yang kompeten. Bu Witri, Otan mau tanya dong.
fenomena sapi makan sampah itu sebenarnya gimana sih, Bu? Apakah berbahaya kalau kita konsumsi? Ya, jadi gini Tan, daging sapi yang memakan sampah, dia itu rentan terkontaminasi oleh penyakit dan bisa saja mengandung logam berat. Karena sampah yang dia makan mungkin saja sudah bercampur atau terkontaminasi oleh logam-logam berat yang berbahaya untuk tubuh kita. Nah, nanti akan berbahaya bagi orang yang mengkonsumsinya. Gitu Tan. Kalau sudah terlanjur kita konsumsi nih, Bu, efeknya untuk kita apa ya? Otan jadi serem nih. Ya, jadi gini Tan, kalau kita mengkonsumsi daging sapi yang kandungan logam beratnya itu tinggi di atas anjuran, itu tentu akan berdampak negatif terhadap tubuh kita. Yang paling parahnya mungkin dapat menyebabkan kanker, karena logam berat ini mengandung zat karsinogenik yang dapat memicu terjadinya kanker. Nah, jadi teman-teman Otan di rumah, jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi daging yang asuh ya, aman, sehat, utuh, dan halal. Ya ampun, kalau begitu kita harus benar-benar teliti ketika membeli daging sapi ya teman. Jangan cuma tergiur dengan harganya yang murah. Nanti malah berdampak buruk pada tubuh kita. Oh iya, ternyata fenomena hewan ternak makan sampah bukan hanya menimpa sapi saja teman, tapi juga kambing. Salah satunya kambing yang berada di Pulau Gili Ketapang ini. Padatnya penduduk memaksa mereka untuk mencari makan di lahan yang terbatas. Tuh lihat teman, setiap harinya mereka harus mencari sisa-sisa makanan di tumpukan sampah yang ada. Hei, sadar, sadar! Eleng be, eleng! Yang kalian makan itu bisa berbahaya bagi tubuh loh. Mungkin karena terbatasnya rumput dan daun sumber pakan untuk para kambing, mereka sampai mengais-ngais makanan seperti ini. Sangat disayangkan. Setahu Otan, kambing punya indera penciuman yang baik. Mereka bisa membedakan mana yang bisa dimakan dan mana yang tidak. Mereka memang tidak akan makan plastik. Mereka tahu itu dan bisa membedakan dengan sampah kertas. Sebisa mungkin mereka akan memilah dan memilih yang kiranya baik dan bisa dimakan. Tapi kalau keadaannya terpaksa seperti ini, bisa saja mereka memakan zat-zat berbahaya yang terdapat pada sampah. Siapa yang bisa menjamin coba? Hah? Apa? Ini nggak salah kan? Ternak-ternak ini malah makan ikan sisa makanan. Loh, kok doyan sih? Padahal kalau di buku pelajaran kan, kambing dan domba adalah hewan herbivora alias pemakan tumbuhan. Bisa-bisanya mereka makan daging ikan. Tuh lihat, si kucing sampai bingung. Harusnya itu kan jatah si Meong. Kasihan kamu, Pus. Jatahmu direbut. Sabar ya, Pus. Mau heran? Lah, kok nyata. Ih, ini apa? Ini dia yang Otan khawatirkan. Sekarang kejadian. Di antara sebaran sampah ada sosok-sosok yang terbujur kaku. Ia sudah gak bernyawa. Otan jadi sedih. Mbak, malang benar nasibmu. Makan sembarangan memang bisa berakibat buruk bagi kesehatan hewan ternak dan bisa-bisa menyebabkan kematian seperti ini. Zat-zat dan bakteri-bakteri jahat bisa saja meracuni tubuh dan membuat sakit. Otan cuma bisa mendoakan, semoga kamu tenang di alam sana ya, Sob. Tak hanya berbahaya bagi kesehatan si kambing saja, teman, tapi juga bagi manusia yang mengkonsumsinya. Daging kambing berpotensi mengandung logam yang tinggi serta zat yang berbahaya layaknya sapi yang makan sampah. Itulah sebabnya, sebagai konsumen, kita juga harus berhati-hati agar tidak mendapatkan daging yang tak layak konsumsi.
Semoga kedepannya tidak ada lagi sobat-sobat Otan yang mengkonsumsi sampah ya, apapun alasannya. Teman, kalau kambing-kambing tadi nggak kerawat, nah kalau yang ini beda nasib. Sobat Otan ini adalah kambing kontes, jadi harus bersih dan ekstra perawatan. BTW nih, kambing yang ikut kontes rata-rata memiliki bobot tubuh yang super duper gede loh, kayak sobat yang satu ini. Inilah dia, kambing Senduro. Kambing ini terkenal salah satunya karena ukuran tubuhnya yang sangat besar, teman. Kalau yang ini namanya Jenderal. Beratnya saja sampai 150 kg. Cakep nggak tuh? Jika dibandingkan dengan Kalinda, sobat Otan ini masih terlihat lebih besar ya. Sampai sekarang Otan masih heran, kok ada ya kambing sebesar kamu, Sob? Sekarang kita ukur yuk seberapa tinggi dan panjang sobat Otan ini. Dalam ajang kontes, panjang tubuh yang diukur hanya dari kaki sampai pangkal leher saja, teman. Luar biasa, teman. Tinggi sobat Otan ini mencapai 102 cm. Nah, sekarang kita ukur panjang si Jenderal ini yuk. Duh, kamu kok nggak mau diam sih, Sob? Kalinda kasihan tuh ngejar-ngejar kamu gitu. Panjang tubuh si Jenderal adalah 112 cm. Cakep. Lapor Jenderal, mengukur tinggi dan panjang sudah dilakukan. Laporan selesai.